Yeskel pasal 32 hari Rabu tanggal 17 September 2025. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, raja Mesir, dan katakanlah kepadanya. Nah, sebelum lanjut di sini, kita bisa flashback sedikit di pembacaan Yehezkiel 31. Di situ juga tentang Firaun yang dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Nah, kita lihat ini begitu banyaknya ya pembacaan tentang Firaun di sini, mulai dari pasal yang ke-29 sudah ada nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Di pasal 30 hukuman Tuhan atas Mesir. Di pasal 31 Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Ini Yehezkiel 32 masuk lagi, masih nyanyian ratapan mengenai Firaun. Nah, kalau begitu banyaknya pasal-pasal mengenai Mesir dan Firaun, ya pastilah ada banyak hal yang Tuhan mau berbicara tentang Firaun dan Mesir. Nah, ini kalau di pasal yang ke-31 di situ dituliskan pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga pada tanggal 1 bulan itu. Nah, ini di pasal 32 dituliskan pada tahun ke-12. Jadi 1 tahun sesudah pasal 31 ya, baru dituliskan ini lagi. Jadi dalam pembacaan kelihatannya cuman beda satu pasal 31, 32, tetapi jarak penulisannya ternyata 1 tahun. Karena daripada tahun ke-11 dan ini pada tahun ke-12 baru firman Tuhan datang lagi kepada Yehezkiel. Nah, itu saja untuk sedikit memberikan kita lebih pengertian bahwa tidak langsung satu pasal berhubungan besoknya lagi, tetapi ini ada 1 tahun. Dan Tuhan berkata di situ, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun. Ini tentang Firaun yang spesial untuk dia, nggak dituliskan Mesir tetapi dia sebagai raja Mesir. Dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Menyamakan artinya dia sendiri yang mau menyamakan dirinya, yang membuat dirinya setingkat atau sebanding dengan singa muda. Nah, ditekankan di sini singa muda, bukan singa tua atau singa kecil anak-anak, tetapi singa muda itu melambangkan singa yang masih dalam, yang sementara dalam kekuatannya. Karena singa muda itu sangat kuat. Singa digambarkan sebagai raja hutan kan, raja hutan yang berkuasa. Jadi dia menyamakan dirinya. Firaun waktu Tuhan menyampaikan nubuatan ini kepada Yehezkiel, dikatakan bahwa ya katakan kepada Firaun bahwa engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin, sebagai raja di antara bangsa-bangsa, karena singa muda itu adalah raja hutan, raja di antara binatang-binatang yang lain. Nah, Tuhan berkata begitu, dan selanjutnya dikatakan tetapi engkau seperti buaya di laut. Jadi Firaun menyamakan dirinya dengan singa muda, tetapi Tuhan berkata, engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelempar dalam lumpur sungainya. Jadi tidak lebih dari buaya yang Tuhan lihat, sementara dia melihat dirinya sebagai singa muda. Ini yang kita bisa lihat, kadang kita terlalu merasa, saya paling hebat, paling jago, paling pemimpin di antara semua. Tetapi hati-hati, ini kecongkakan yang dibangun juga oleh Firaun, di mana kita sudah baca di pasal-pasal sebelumnya yang saya sebutkan tadi, bagaimana Raja Firaun merasa yang paling tinggi sekali, Tuhan sanggup untuk menebang sehingga roboh. Nah, ini dia menyamakan lagi dirinya sebagai singa muda, dan Tuhan berkata, tetapi engkau seperti buaya di laut. Ayat yang ke-3, beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau,
dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Jadi Tuhan melihat dia seperti buaya, sementara Firaun merasa dirinya singa muda. Nah, Tuhan berkata, aku memasang jaringku untuk menangkap engkau, menangkap Firaun dalam hal ini yang digambarkan sebagai krokodil ya, sebagai buaya di laut. Nah, kuhempaskan engkau ke tanah. Nah, kalau sudah diambil dengan jaring dihempaskan. Buaya kalau sudah ditangkap dengan jaring tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini dihempaskan ke atas ke tanah, dilemparkan di padang, engkau kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Jadi kalau sudah dihempaskan di padang, Tuhan panggil seluruh burung katanya di udara. Bisa kita imagine ini berkerumun itu burung-burung di atas buaya ini, di segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Artinya bagaimana? Akan dimakan dagingnya oleh semua binatang seluruh bumi. Bangsa-bangsa yang datang tadinya untuk menyembah, mereka akan makan dagingnya. Ini buah dari kesombongan. Kita lanjut dulu untuk lihat bagaimana nyanyian ratapan mengenai Firaun ini. Saya ulang ini supaya kita ngerti benar ya. Ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Keras sekali nih nyanyian ratapan yang Tuhan sampaikan kepada Yeskiel untuk Firaun ya. Kalau daging berhamburan, ini dibiarkan berhamburan, kalau sudah dimakan semua binatang-binatang, dipatok burung-burung, daging pada berhamburan. Dan bangkai-bangkainya memenuhi lembah-lembah. Ayat 6, bumi ku beri minum darahmu yang mengalir. Darah yang mengalir karena ini sudah dipatok, sudah digigit binatang-binatang, ada darahnya yang mengalir. Tuhan berkata, bumi ku beri minum darahmu yang mengalir, darah yang tercurah. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya, dengan darah dari Firaun. Dalam hal ini digambarkan sebagai buaya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Ya, ini buah daripada kesombongan, buah daripada kekerasan hati, buah daripada ketidaktaatan. Kita bisa lihat bagaimana kisah Firaun ya di awal-awal pembacaan perjanjian lama, bagaimana Tuhan sudah memberi 9 tulah, nggak mau dengar-dengaran. Benar-benar ini kekerasan hati Firaun yang sepertinya nggak tertandingi ya. Dan hanya waktu sampai di tulah ke-10 baru dia membiarkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, keluar dari tanah Mesir. Tapi itu pun di tengah perjalanan sudah semua anak sulung, bahkan anak sulung domba-domba, binatang-binatang juga mati. Belum juga dengar-dengaran, masih dia menyusul bangsa Israel yang sudah keluar ya, menyusul bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Dan di tepi laut Teberau itu bagaimana semua pasukan Mesir tenggelam di bawah laut saat Tuhan membuka air laut untuk bangsa Israel berjalan di atasnya, dan pasukan Firaun menyusul dan semuanya tenggelam di dalam laut. Nah, ini bagaimana kesombongan, mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pasukannya, kuda-kudanya, kereta-keretanya. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan pasukan-pasukannya atau anak buahnya. Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Firaun, sehingga akhirnya datang ini nyanyian ratapan mengenai Firaun di kitab Yeskiel. Kita lanjut di sini ayat yang ke-10.
Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat halayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan halayak pengikutnya semua dipunahkan. Kita bisa ingat itu sudah kita baca di pembacaan Yehezkiel pasal 31 sebelumnya, di mana saat itu Yehezkiel diminta oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Firaun dan kepada halayak ramai yang mengikutinya. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan bangsa yang paling ganas untuk melawan dia, dan inilah yang disebut bangsa paling ganas. Di situ Tuhan mengatakan di sini bagaimana semua halayaknya semuanya berebahan oleh pedang para pahlawan. Bangsa yang terganas di antara bangsa-bangsa dipatahkan semua karena kesombongan dan ketidaktaatannya, kekerasan hatinya. Dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-13. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi senyap, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ini akibat dari raja yang tidak takut Tuhan, yang sombong, yang tidak taat, bisa berdampak kepada semua. Ini dituliskan di sini halayak pengikutnya, ya, rakyat-rakyatnya, penduduknya semuanya ikut dimusnahkan. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu bahwa dialah Tuhan, supaya mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Berulang kali Tuhan tuliskan di Yehezkiel, Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Ayat 16, inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan, kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini belum terjadi. Mesir pada saat disampaikan ini masih jaya-jayanya, dan Firaun masih menganggap dirinya sebagai singa muda, dan sudah ada nubuatan seperti ini yang keluar, dan dia tidak mau dengar-dengaran. Di sini kita lihat bahwa nubuatan itu selalu terjadi. Kalau Tuhan yang menyampaikan firman kepada nabinya, itu pasti akan terjadi. Nah, ayat 16, inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan, kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Jadi akan dinyanyikan sebagai nyanyian oleh perempuan-perempuan bangsa-bangsa, sebagai nyanyian ratapan, menyanyikan atas Mesir dan seluruh rakyatnya yang banyak. Ayat 17, pada tahun ke-12 dalam bulan pertama pada tanggal 15 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi kita lihat di sini bulan kelima. Kalau di ayat yang pertama tahun ke-12 bulan yang ke-12, ya, jadi mundur lagi, ini bulan kelima. Jadi yang kita sebut tadi ayat 1 sampai ayat 16 itu bulan ke-12, pada tahun ke-12 bulan ke-12. Nah, ini dari ayat 17 dituliskan pada tahun ke-12 dalam bulan pertama pada tanggal 5. Maaf, tadi saya bilang bulan 5, ya. Bulan pertama. Jadi mundur 11 bulan ke belakang. Pada tanggal 15 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan, engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai halayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Jadi ini yang akan disampaikan dan diperdengarkan ratapan ini adalah mengenai halayak ramai di Mesir. Kalau tadi di ayat yang 1 bulan 12 itu tahun yang sama mengenai Firaun Raja Mesir.
Ya, sedikit kita lihat detail yang Tuhan sampaikan di sini. Jadi ini mengenai halayak ramai di Mesir. Dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Jadi sudah ada yang telah turun di liang kubur sebelumnya, dan Tuhan sampaikan ini bahwa halayak ramai dari orang-orang Mesir ini juga akan turun nantinya, menjumpai bersama-sama dengan orang-orang lain yang telah turun di liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang tidak bersunat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa berseru beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu yang mati terbunuh oleh pedang. Jadi ini orang-orang yang berkuasa yang lainnya yang telah turun lebih dahulu ke dunia orang mati. Orang-orang yang diulang lagi di sini tidak bersunat, yang tidak takut akan Tuhan, mereka yang telah terbunuh oleh pedang. Nah, ayat 22 di situ, jadi yang sudah mati ini yang disebut. Di situ Asyur dengan semua sekutunya. Ini yang disebutkan sekarang sudah ada di dunia orang mati. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pula bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Nah, ini orang-orang Asyur pada masa jayanya, ya, menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup pada waktu mereka belum dikalahkan, pada waktu mereka belum terbunuh oleh pedang. Mereka ini orang Asyur adalah orang-orang yang menimbulkan ketakutan, menyerang negara bangsa-bangsa yang lain, sehingga menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Itu Asyur yang pertama. Yang kedua, di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah-tengah orang yang mati terbunuh. Jadi tadi sudah ada Asyur, sekarang Elam yang pada masa mereka, masa kejayaannya, masa kekuatannya dengan semua orang-orangnya, pasukan-pasukannya, membuat takut orang-orang di dunia orang-orang hidup. Nah, tetapi sekuat apapun, sehebat apapun, mereka pada akhirnya dikalahkan dan mati di liang kubur, dibawa di liang kubur. Jadi manusia jangan mengandalkan kekuatan. Kalau masih kuat, masih ditakuti, masih berkuasa, pada akhirnya akan jatuh juga di liang kubur. Dan di sini dikatakan mereka orang yang tidak disunat, orang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan. Sekalipun sangat jaya pada waktu masih hidup, ditakuti orang-orang, tetapi selalu ada kesudahan, dan nantinya akan ada penghakiman terakhir yang akan menghakimi perbuatan-perbuatan setiap orang selama masih hidup. Kita lihat yang ketiga. Jadi yang pertama Asyur, yang kedua Elam, yang ketiga di situ Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Jadi di sini semua dituliskan rakyatnya, pasukannya semua yang terbunuh semua ada di sekeliling kubur. Tapi apa gunanya lagi kalau sudah di dalam kuburan, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Jadi yang ketiga ini Mesek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat. Jadi yang ketiga ini semua mereka tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup.
Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Jadi orang-orang yang membuat takut sesamanya pada waktu mereka masih hidup. Di sini dikatakannya tadi di ayatnya yang ke-26, mati terbunuh oleh pedang sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Orang-orang yang menimbulkan ketakutan kepada orang lain, kepada sesama pada saat mereka masih berkuasa, ternyata ujung-ujungnya nanti mereka bahwa liang kubur, dikelilingi oleh rakyat-rakyatnya menunggu penghakiman dengan semua perbuatan yang sudah dilakukan. Ayat 28, engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Ayat 29 yang keempat, di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Ayat 30, di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Jadi ini ada Edom, ada Sidon, sudah berapa ya, Asyur, Elam, ada Mesek dan Tubal, ada Edom dan ada Sidon. Nah, di sini di ayat 31 dikatakan Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi sepertinya Firaun melihat mereka semua ini ya, yang orang-orang besar dulu, raja-raja lain yang sangat berkuasa pada waktu masih hidup. Firaun dikatakan di sini akan merasa terhibur. Oh, ada orang-orang lain sama-sama dia. Yang kita bagus sama-sama kalau kita berkumpul di dalam surga nantinya ya, bukan berkumpul di tempat penghakiman di mana api, di mana belerang, di mana ulat-ulatnya tidak akan habis. Nah, di mana di situ kita bisa terhibur, tetapi bukan kalau bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa Firaun akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya, karena dia masih tetap dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya di dalam liang kubur. Ayat 32, oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Jadi ini ada di ayat 32 kembali diulang di perkataan ayat 26, di mana dikatakan sebab mereka, sebentar saya baca ulang di situ. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Kita sekarang masih ada di dunia orang-orang hidup. Ada dunia orang-orang mati, ada dunia orang-orang hidup. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana di dunia orang-orang hidup ini orang-orang yang membuat takut, janganlah kita takut kepada manusia yang cuma bisa membunuh tubuh kita, tetapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa ya, yang melemparkan ke api neraka. Supaya kita hanya takut kepada Tuhan. Manusia saat menakut-nakuti kita bersalah kepada Tuhan. Kita berkata seperti firman Tuhan di Roma 8 ayat 31b, jika Tuhan di pihakku, siapakah dapat lawan aku? Orang akan menakut-nakuti kita dengan segala macam hal, mungkin ditakut-takutin, kalau kamu gak dengar-dengaran, saya gak kasih kamu jabatan, atau saya keluarin kamu dari pekerjaan,
atau banyaklah ancaman-ancaman yang bisa menakut-nakuti kita. Tetapi saat kita terus berjalan di dalam kebenaran, kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita, sekalipun mungkin harus kehilangan pekerjaan, sekalipun tidak punya jabatan, sekalipun mungkin hal-hal yang kita rindukan kita nggak bisa dapat. Tetapi saat kita terus berjalan di dalam kebenaran, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Kalau kita tetap berada di pihak Tuhan, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa bisa lawan kita? Kita bisa hidup terus berjalan di dalam kebenaran bersama Dia. Kita akan tetap melihat matahari, melihat bulan dan bintang bersinar. Tidak seperti Firaun tadi dikatakan, aku akan menggelapkan matahari dan bulan dan bintang tidak akan bersinar. Jadi kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus belajar merendahkan hati, tidak menjadi sombong saat Tuhan memberikan karunia-karunia, berkat-berkat dalam hidup kita. Baik kita tidak menjadi sombong, tetapi terus kita mengakui dan percaya bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita mendapatkan semua berkat-berkat yang kita punya. Dan janganlah kita membuat takut orang-orang lain di dunia orang hidup, seperti yang dilakukan oleh para raja-raja yang sudah kita baca tadi, oleh Firaun yang membuat takut orang-orang di dunia orang hidup sehingga mereka mendapatkan balasan daripada Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.